Itu menurut saya itu belakang. Setuju. Saudara saya ini banyak. Lon tergantung makalidin. Kan di KMA. Lon bagi betul ya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan, tapi saya datang kali ini untuk menghadiri undangan ini tidak langsung mendapat undangan dari Banjali. Yang biasanya mendapat undangan khusus, tapi sekarang saya tidak mendapat undangan langsung. Tapi nggak masalah, kan? Yang penting di antara kita tidak ada perbedaan. Pada prinsipnya begini, yang saya hormati teman-teman, kemarin saya waktu di Banda Aceh yang menghadiri acara pertemuan di KPU atau di KIP, kalau nggak salah itu ada laporan dari wakil ketua saya yang bahwa itu sudah semua partai politik sudah tanda tangan bahwa setuju dengan kursi yang sudah ditetapkan. Jadi hanya tinggal satu-satunya PRA yang tidak tanda tangan. Akhirnya karena sudah banyak kali dipancing begadang begini, wakil ketua saya juga goyah. Ya, akhirnya jadi ikut tanda tangan, kan? Nah, jadi saya juga tidak mendapat laporan, setelah tanda tangan baru mendapat laporan. Jadi kemudian persoalan ini pada prinsipnya, kalau bagi PRA, sikap PRA yang bertentangan dengan undang-undang, memang kursinya berdasarkan itu sebelum sampai 200.000 berdasarkan undang harus ditetapkan 25 kursi. Sekarang semua kita adalah dari LSM dan teman-teman aktivis berjuang dan juga masyarakat berharap penghematan biaya. Bagaimana uang-uang yang jatah dibayar ke kursi yang tidak jelas bisa dibuat rumah-rumah kaum duafa, apalagi korban tsunami yang banyak belum dapat rumah. Kalau saya lebih setuju ditetapkan kursi berapa yang dapat. Masalah sedikit kursi Anda dikhawatirkan tidak dapat itu sangat tergantung kepada rakyat, dan kita menentukan. Banyak kursi kalau rakyat juga nggak memilih kita, ya juga enggak. Jadi oleh karenanya, pada prinsipnya kalau saya dari PNA yang mengatakan sepakat, tidak masalah. Bagaimana proses 25 kursi kita perjuangkan, oke. Tetapi seperti Alhamdulillah bilang tadi, yang perlu kita pikirkan hari ini adalah permainan politik. Dan ini kalau memang KIP mengajukan 25 kursi kemudian bisa ditetapkan 30 kursi, otomatis ada proses lobby di belakang itu. Siapa yang bermain ke KPU? Ini yang perlu kita curigai, yang perlu kita melihat dulu siapa yang bermain ke KPU. Kok bisa ditetapkan 30 kursi? Jadi ini yang harus didobrak. Saya pikir kita mungkin hari ini tidak langsung ke KIP. Kalau KIP ya kalau prinsipnya sudah mengajukan 25 ditetapkan 30, berarti kita harus soalnya ke DPRK. Bagaimana sikap DPRK hari ini? Yang wakil rakyat kita yang masih di DPRK hari ini, bagaimana sikap mereka terhadap kursi yang sudah ditetapkan 30 atau 5 kursi hantu? Yang tahu kita juga tahun lalu Banjali juga 5 tahun yang lalu sudah menyuarakan hal yang sama. Menyuarakan hal yang sama bahwa ada kursi hantu. Walaupun kita waktu itu Banjali sama-sama juga berjuang, walaupun sudah dapat kursi hantu, ternyata kita juga tidak mendapat, diduduki sama hantu-hantu lain. Jadi oleh karena itu ini jangan sampai ada hantu lain. Nah, jadi prosesnya saya pikir langkah yang strategis kalau menurut saya tawarannya adalah kita perlu melihat sikap DPRK dulu bagaimana. Kemudian proses lobby ke tingkat pusat seperti yang bilang tadi adalah itu memang membutuhkan energi. Siapa dulu tempat kita bersandar, ini harus betul-betul jeli kita melihat kepada siapa kita bisa bersandar, sehingga perjuangan itu adalah bisa real sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada yang dirugikan, sehingga sama-sama bisa lah apa yang kita harapkan. Kalau saya sepakat jangan masalah, sesuai dengan peraturan yang berlaku ya kita ikuti. Kalau nggak hari ini kita memulai memainkan berdasarkan peraturan, kapan lagi? Ya memang negara sudah mulai hancur, jadi kita hancurkan terus-menerus, meledak. Jadi itu. Jadi kalau saya seperti yang saya katakan tadi, tetap bagaimana komitmen JKMA saya ikuti. Karena sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama beliau tidak pernah muncul dalam forum. Saya nggak tahu ada apa di balik itu. Ya kan? Kita bisa langsung menegakkan mana yang seperti yang disebutkan masyarakat dan negara. Saya yang menguntungkan ini pada peserta pemilu seperti partai politik. Ada yang menguntungkan. Mungkin kalau tadi di media sampai dengan nggak mengatakan cabut dua-dua, itu namanya baca Al-Quran 4 loh dengan 4 nanti samakan. Sekarang ketua DPW PRA Jawa Barat juga harus ngomong di media. PRA 25 kursi kalau berani. Minta. Jangan cuma
jatah baca Quran cabut dua-dua. Ya kan? Tapi coba tentang kursi di DPR jangan isi oleh hantu lagi. RA fakta juga. Apa yang kamu ya? Tanda. Itu bentro kalau ketua, Tapi saya sepakat. Kalau LPRA itu sudah selalu menunjukkan kita ada untuk rakyat. Coba nih ngomong untuk rakyat dulu, karena jelas outputnya. Tadi saya ngomong kan. Ya outputnya jelas. Kalau diselamatkan oleh PRA 5 kursi, itu uang yang persamaannya itu miliaran selama 5 tahun. Dan itu pasti banyak hal yang bisa dilakukan untuk pembangunan Barat dengan uang segitu. PRA ngomong belak-belakan. Aturan hukum disesuaikan dengan fakta. Data disupport Bang Jalil. Apalagi Ngomong di mana? Maunya. Nah, kita panggil kompresi KSM. Biar dia ngomong. Kami bangga. Hah? Kami bangga kalau aku secara Oh. pribadi ya. Kalau ada partai politik yang mau menyuarakan isu-isu kebersamaan menggandeng LSM, nah itu satu kebanggaan bagiku ya. Karena ini kepentingannya sudah tidak partisan lagi, tapi sudah tidak parsial, tapi sudah masuk ke wilayah parsial. Itu. Iya, bagus sepakat. Cuma aku tetap melakukan koordinasi dengan wakil ketua bagaimana proses tanda tangan. Dan itu, supaya tidak ada saling yang menyalahkan. Enggak, makanya begini. Sebenarnya menurutku ini kan saat proses itu kita ada nggak yang terlibat? Proses pengajuan khususnya notulen ini yang pertama, notulen KIP. Kemudian pengajuan ke provinsi ke KPU pusatnya itu ada nggak yang terlibat? Yang tahu gitu. Atau ada datanya resminya. Ini yang kami ajukan datanya ke KPU dari KIP Aceh Barat. Nah, berapa datanya? Itu kan kita perlu koordinasi dulu. Kalau sudah dapat koordinasi mutlak, baru kita publikasikan berapa anggaran daerah yang bakal dirugikan dari proses pemilu yang diawali sudah pemilu yang salah. Memang orang gerak ini memang masalah anggaran luar biasa. Aku salut. 5,4 miliar tambah 5 tahun. Berapa sekolah bisa dibangun? Salah satunya 15 juta Pak. Setelah dipaparkan jumlah 100 sampai 200 ribu, dan di situ dijelaskan di Aceh Barat itu menetapkan 30 kursi dari jumlah jumlah penduduknya 174. Itu perlu dijelaskan. Di mana yang melanggarnya maksudnya? Itu kan konteks. Apanya yang melanggar? Itu kan konteks. Yang paragraf kedua permasalahannya, kemudian baru kami yang berdasarkan bahwa Nggak tahu apa yang dilanggar. Maksudnya, yang salah jangan tak kembali. Bila isi, kan waktu kok bisa sekian. Jumlah penduduknya 204. Tidak sampai 200. Tenang ya. Jadi kan konteks kok